Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni ilman wa warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk pada bab tentang babul wudu, yaitu bab yang menjelaskan tentang wudu, di mana sahnya solat itu tergantung pada wudunya. Bahkan kata para ulama, apabila kita ingin melihat solat kita itu khusyuk atau tidak, maka lihatlah cara kita berwudu. Kalau berwudunya cepat-cepat, itu alamat solatnya tidak khusyuk. Jadi kunci daripada solat itu adalah wudu. Makanya orang-orang dahulu, para ulama-ulama itu sebelum azan mereka sudah berwudu. Jadi 15 menit sebelum azan mereka telah berwudu. Jadi wudu itu dengan tenang, dengan doanya. Setiap sentuhan tangan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumur-kumur itu kan ada doanya semua. Ketika dia membasuh tangan, doanya Allahumma faziyadi min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku daripada kemaksiatan padamu. Kemudian dia berkumur-kumur, dia berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah lisanku untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Kemudian ketika masukkan air ke hidung, dia berdoa lagi, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah hidungku ini baunya surga. Kemudian ketika mencuci, membasuh muka, dia berdoa, Allahumma bayyid wajhi kama bayyatta wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi kama sawatta wujuh a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku sebagaimana kau telah putihkan wajah daripada para kekasihmu. Jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan para musuh-musuh. Kemudian di tangan kanan nanti kita berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, anugerahkanlah kelak nanti kitab itu aku terima dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, kita akan berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'id zahri. Ya Allah, jangan sekali-kali kau takdirkan tangan kiri ini menerima buku catatan amalku, ya Allah, dan ataupun aku menerimanya dari belakang punggungku. Ketika kita mengusap kepala, rambut, kita akan berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku ini untuk disentuh api neraka. Ketika kita membasuh telinga, kita berdoa, Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini selalu mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan tersebut. Ketika mencuci kaki, kita akan berdoa, ya Allah, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu bihil aqdam. Ya Allah, mantapkan kakiku, ya Allah, ketika nanti meniti jembatan Shiratal Mustaqim, jangan sampai kakiku ini terpeleset. Nah, jadi doa itu kita panjatkan ketika kita berwudu. Tapi kalau wudunya sudah dekat-dekat mau qomat, ini mau wudu kemudian mau ngejar jamaah, ini tak bisa. Makanya para jamaah tabligh mereka itu udah bersiap. Jadi azan itu mereka sudah standby
di masjid. Ya, Masya Allah, kita bukan nggak memuji mereka, memang mereka seperti itu, ingin mempraktekkan daripada wudhu. Maka sholat itu tergantung pada wudhu. Buktikan saja coba. Wudhunya tenang, nyaman, insya Allah pasti sholatnya tenang. Tapi kalau wudhunya macam bebek, oh alamat. Pak. Langsung sholat. Allah. Habis itu berlari ya, gopo-gopo. Allah Akbar. Yang penting pengen dapat jamaah. Allah Akbar. Oh udah alamat. Macam mana mau tenang? Tapi ketika dia sebelum masuk azan, dia sudah berwudu, duduk dia di masjid menunggu azan, menjawab azan. Wah, itu alamat tenang dan khusyuan sholat pasti dia akan dapati. Nah maka miftahus sholah at-tahur, kunci daripada sholat itu adalah wudu. Maka Nabi mengatakan wudu itu kuncinya. Setelahnya perjalanan. Tapi kalau kuncinya salah, sulit sholat itu terbuka. Maka perbaiki wudunya. Maka sholat itu banyak salah di wudu. Maka banyak sekali hadis Nabi khusus tentang hadis musi'us sholah namanya. Hadis tentang menceritakan tentang kesalahan di dalam sholat. Bukan sholatnya yang salah, tapi wudunya yang salah. Sehingga ada sahabat sampai 3 kali Nabi mengatakan irji, sholli fa innaka lam tusalli. Ente sholatlah engkau, sesungguhnya kau belum sholat. Balik lagi sahabat tadi. Ambil air wudu, balik lagi. Setelah selesai Nabi katakan sholat lagi, kau belum sholat sampai 3 kali. Ternyata kenapa? Ternyata banyak hal yang dia tinggalkan di dalam wudu. Banyak yang tak kena. Kadang-kadang kita tuh pakai baju panjang. Orang kantau-kantah apa, malas untuk nyingsing baju. Jadi segini aja dia. Dia wudu. Ini udah tak sah ini. Dia harus buka begini. Karena ini siku. Nah, ini kemudian kaki ka'bain, mata kaki ini. Nah, banyak kita karena terlalu pengen cepat-cepat, jadi mata kakinya pun tidak kena. Inilah namanya hadis musi'us sholah, di mana sholat kalau wudunya tidak sah, dipastikan sholatnya tidak sah. Bagaimana mau sholatnya khusyuk, orang wudunya aja salah? Mau dia sholat 5 jam ke? Tapi kalau wudunya salah semuanya. Nah, makanya kunci daripada sholat tersebut adalah al-wudu. Wudu itu hukmul magasid, al-wasail hukmul magasid. Di antara wasilah sholat itu adalah wudu. Kalau wudunya benar, insya Allah sholatnya pasti akan benar. Kemudian dikatakan di sini kita masuk babul wudu. Al-wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha wa huwa ma'khuzun min al-wada'ah wa hiya al-husnu wal jamal. Wudu itu adalah suatu keindahan. Maka orang berwudu itu mukanya bercahaya. Nabi mengatakan al-wudu 'alal wudu nurun 'alan nur. Wudu di atas wudu itu cahaya di atas cahaya. Jadi orang-orang terdahulu itu dia tidak mau putus wudu. Itu syarat. Apalagi orang yang hafid Quran. Orang hafid Quran itu tidak boleh lepas wudu. Kami dulu waktu menghafal Quran, kata guru kita, Habib Umar, aib celah bagi orang yang menghafal Quran dia tidak berwudu. Bagaimana dia bisa membawa Al-Quran sedangkan badannya dalam keadaan kotor? Yang dibawanya ini adalah sesuatu yang suci. Maka kita habis batal kita wudu lagi, habis batal wudu lagi. Nah, itu untuk menjaga kesucian kita. Nah, kalau kita terlalu banyak batalnya, karena mengapa? Tadi banyak makannya. Udah banyak makan, banyak minum. Nah, itu. Tapi kalau orang-orang terdahulu sedikit makan, sedikit minum. Jadi jarang juga dia ke kamar mandi. Kalau gitu sedikit-sedikit ke kamar mandi. Al-husnu wal jamal. Semakin banyak dia berwudu, semakin indah wajahnya. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Tapi secara syariat, wudu itu adalah membasuh anggota tubuh yang telah dikhususkan pada tempat-tempat yang telah dikhususkan.
Kemudian fadlul wudu, keutamaan berwudu. Apa keutamaan berwudu? Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang hamba berwudu kemudian dia melebihkan wudunya. Jadi ada namanya isbagh. Isbaghul wudu. Isbagh itu melebihkan sesuatu yang telah ditentukan. Contoh, ini tangan wajibnya segini, ya. Batas ini kan batas. Nah, kemudian kita berwudu sampai melebihi segini. Ya. Ini namanya isbagh, isbaghul wudu, melebihkan wudu. Atau mata kaki itu kan batasnya, tapi kita lebihkan sampai ke betis. Nah itu sunnah. Nah, isbaghul wudu alal makarih. Nah orang-orang yang selalu melebihkan dari batas wudu, Nabi SAW mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi dengan berwudu itu dosa-dosa kita terhapus. Nah, semakin banyak berwudu, semakin banyak juga dosa kita terhapus. Qala aidan as-salatu khairun mawdu. Salat itu sebaik-baiknya tujuan. Wala yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah yang bisa menjaga wudu itu kecuali mukmin. Mukmin yang sejati dia bisa menjaga wudunya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa sulit dia untuk menjaga wudu. Maka orang-orang yang hafid Quran itu lebih ditekankan untuk menjaga wudu. Wa qala aidan wa man tawadda'a, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia betul-betul berwudu dengan baik dan benar. Ya tadi dengan tata cara, dengan sunnah-sunnahnya, apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi. Ketahuilah bahwasanya kesalahan-kesalahannya itu akan keluar dari tubuhnya sampai takhruja min azfarihi, sampai dia dari kuku-kukunya pun dosa-dosa itu dosa-dosa itu keluar. Artinya dengan berwudu itu dosa kita habis. Makanya ada hadis yang lain, sahabat Nabi SAW mengatakan, jika seandainya di depan rumahmu itu ada kolam, kemudian kalian mandi di situ 5 kali, apakah ada di badan kalian itu kotoran? Mandinya 5 kali. Lalu sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, karena kami mandi dalam keadaan sebanyak 5 kali. Lalu Nabi mengatakan, seperti itulah orang yang berwudu dan mengerjakan sholat. Artinya bersih daripada dosa. Wa qala aidan hatta takhruja min azfarihi. Al-mu'tamad anna al-mujibah wal hadath wa anna raf' al-hadath syartun li hasrati shalah wa amma al-qiyamu ila shalah fa syartun li fawriyatil wudu. Kemudian ini tidak kita berpanjang lebar, nanti ada guru yang mengajarkan tentang hadis-hadis tentang berwudu. Artinya di sini di dalam berwudu beberapa hukum yang kita bisa ambil. Yang pertama, apabila kita berwudu jangan dilap. Jangan dilap. Makruh dilap. Terkecuali apabila antum dalam tempat yang betul-betul dingin. Jadi sejuk. Musim sejuk. Ya, kalau di tempat saya belajar sana itu memang betul-betul sejuk. Artinya sampai 2 bulan itu musim dingin, dan itu tidak mampu kita kena air sedikit aja tidak mampu. Apalagi posisi badan kita itu pecah-pecah, bibir itu pun pecah-pecah. Jadi kalau bergerak sedikit dia ngomong itu langsung keluar darah. Nah itu posisi di mana kita tidak bisa banyak kena air. Jadi kena air langsung setelah selesai wudu cepat dilap. Jadi betul menggigil. Nah itu. Atau memang seseorang tersebut dalam keadaan sakit, berarti orang yang kena sakit tipes itu tak bisa dia kena air. Ya, karena saya penyakit tipes, kalau udah datang penyakit tipes itu dia punya sejuk, masya Allah, itu bisa pingsan kalau kena air, menggigilnya itu bisa pingsan. Jadi, nah posisi ini kita tidak mungkin, masih bisa saya untuk menggunakan air. Kalau sudah memang tak bisa menggunakan air, ya saya tak mau pakai tayamum. Tapi masih bisa. Saya paksa untuk
air, tapi yaitu setelah wudhu langsung cepat dilap. Nah, dalam posisi ini tidak ada kemakruhan karena ada illah, ada sebab. Tapi kalau misalkan tak ada apa-apa, badan sehat, apa nyaman, kemudian ambil wudhu sengaja dilap, itu makruh. Ketahuilah sesungguhnya yang menetes dari tubuh kita itu dosa-dosa kita. Maka kalau para ulama ahli tasawuf itu kalau lihat air yang berada di dalam tubuh, yang lepas dari tubuh kita, itu sebenarnya bukan air. Kalau mata batin mereka melihat, itu yang keluar itu adalah darah campur nanah, bentuk daripada dosa. Hanya saja mata kita tidak melihat. Mereka orang-orang yang tembus hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat itu bukan lagi air, tapi ad-dam wal qayh, darah campur, bentuk daripada dosa yang pernah kita lakukan. Karena yang keluar itu kan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Nah, terhapuslah dengan wudu. Itu beberapa hal tentang ahkamil wudu dan fadail, keutamaan daripada orang-orang yang berwudu. Sunnah artinya apabila kita masih ada wudu, tidak batal, kita wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Nah, ini tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Makanya Nabi mengatakan al wudu alal wudu nurun ala nur. Udah wudu ditimpa wudu lagi. Nah, ini kan udah wudu ditimpa lagi wudu. Tidak batal, tapi dia timpa wudu lagi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau ingin bercahaya, mukanya bercahaya apa semuanya, selalulah dalam keadaan berwudu. Nah, bagaimana niatnya? Sama, nawaitu tajdidal wudu sunnatan lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesia, saya niat untuk memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, nanti air orang yang tajdid ini hukumnya bukan mustakmal. Ya, mau dia cucian pertama ke kedua kan? Karena ini bukan air yang mengangkat hadas. Kan tidak ada hadas dia. Paham ya? Ya, artinya kita kan balik lagi ke air yang kemarin pembahasan. Nah, dia kan saya ada wudu, kemudian saya wudu lagi. Wudu air yang jatuh, baik cucian pertama sekalipun, apakah air itu mustakmal? Tidak. Karena tidak ada hadas yang terangkat dari badan saya. Kayak ini kan cuma sunnah, wudu sunnah. Nah, ini yang sangat disunnahkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, yaitu selalu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi kita masuk kepada bab yang pertama daripada wudu, yaitu furudul wudu. Fardunya wudu. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Arba'atun sabatat bil Quran, 4 diambil dari Al-Quran. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengambil Al-Quran saja, tapi harus mengambil Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi kalau orang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran, tidak perlu hadis, bodoh berarti. Tidak mungkin. Karena Al-Quran dan hadis tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemudian untuk memahami Al-Quran dan hadis itu membutuhkan pemikiran para ulama. Jadi kalau untuk kita memahami Al-Quran saja tanpa ada pandangan para ulama sulit. Saya kasih contoh nanti dalam bab wudu. Contoh kecil dalam bab wudu. Lihat. Ini kalau orang hanya baca terjemah, dia tak mampu dia untuk mendapati makna daripada Al-Quran. Kalau hanya terjemah, maka dalam ilmu ulumul Quran kan itu ada usul tafsir, ada ilmu ulumul Quran. Nanti orang itu tidak hanya cukup dengan membaca terjemah lalu dia bisa mengembangkan apa yang ada dari Al-Quran lalu dia kembangkan begitu. Oh, tidak bisa. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW mengatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran dia sendiri, maka siap-siaplah tempat api neraka yang telah aku siapkan. Nah, jadi apakah berarti kita tidak boleh Pak Ustadz kita membaca terjemah? Silahkan membaca terjemah, artinya untuk panduan kita memahami. Tapi untuk
memahami dia lebih jauh, terus kita menyimpulkan isi daripada Al-Quran, itu berbahaya. Dia punya ilmunya sendiri. Ya. Dia punya contoh di sini ya. Contoh pertama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bin. Ini antum yang punya terjemah di Al-Qur'an, coba antum terjemahkan ini. Saya terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala, kemudian wa arjulakum, kaki kalian sampai dengan mata kaki. Jadi terjemahannya mungkin begitu ya. Kalau hanya terjemahnya, maka tidak akan pernah ada perbedaan di sini. 4 mazhab tidak akan pernah berbeda dalam bab ini. Tapi karena tafsirnya dan pemahaman Al-Quran yang sangat tinggi, sehingga dapatlah ilmu yang sangat banyak sekali dalam ayat ini. Yang pertama, Allah katakan, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi." Basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku. Wamsahu, kemudian usaplah biru usikum, yaitu kepala, rambut kalian. Ada ba di situ. Nah, ba di situ, para ulama, para mazhab memaknai di situ. Sebagian mengatakan bahwasanya rambut tersebut harus semuanya kena. Di antaranya Imam Malik. Imam Syafi'i, baknya di situ, beliau tidak memaknai keseluruhan. Beliau mengatakan cukup sebagian saja. Makanya baknya litab'idiyah, sebagian saja. Jadi dalam mazhab Maliki ini begini. Dia kalau berwudu mengusap itu, kalau cuman begini itu tidak sah. Dia harus begini. Seluruh. Ini kepala kena semuanya rambut ini. Biru usikum, karena makna daripada ada huruf baknya di situ. Karena baknya saja dia sudah berbeda, dan di situ banyak ilmu yang bisa didapati. Dan diterjemah tidak akan pernah didapati. Kemudian biru usikum wa arjulakum. Ada waw di situ dalam ilmu bahasa Arab namanya wawul atop. Sebenarnya kalau dia ini biru usikum wa arjulakum, kemana waw ininya kembali? Ini kembalinya bukan ke kalimat sebelumnya. Kalau dia kembalinya kalimat sebelum, maka kaki itu diusap, bukan dicuci. Tapi waw itu maknanya kembali lagi kepada wujuhakum, ke perintah awal. Faghsilu wujuhakum, objeknya kembali lagi ke awal. Nah, itulah yang dipahami bahwasanya kaki itu bukan diusap, tapi kaki itu dicuci. Ya. Nah, ini yang tidak bisa difahami dengan hanya sekedar terjemah. Nah, maka dan ini pun tidak bisa tekstual saja, dia membutuhkan hadis. Hadis yang menjelaskan seperti apa mencuci muka, seperti apa mencuci tangan, seperti apa mengusap dan mencuci kaki. Ini semua dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memahami Al-Quran tidak bisa hanya Al-Quran saja, dia harus dipahami dengan hadis. Maka Imam Syafi'i mengambil rukun daripada wudu. Fardu wudu itu ada 6. Ya, wudu itu ada 6. 4 didapati dalam Al-Quran, 2 diambil dari sunnah. Yang pertama, Al-Quran mengatakan basuhlah muka,
tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Tidak ada niat di situ. Tidak ada niat. Ya. Cuman 4 di dalam Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i mengatakan fardu wudu itu ada 6. 2-nya diambil dari mana? 2-nya diambil dari hadis. Yang pertama yaitu niat. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abi Hafsin Umar al-Faruq, dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dan di hadis yang lain innama sihhatul a'mali binniyat, dan sahnya amal itu tergantung pada niat. Kemudian at-tartib. Tartib itu dari mana? Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seluruh sahabat melihat Nabi berwudu itu secara tertib. Jadi sesuai dengan firman Allah ini. Wujuhakum, muka dulu, habis muka baru tangan, habis tangan baru mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, ini semua wajib tertib, berurutan. Apabila wudunya kaki dulu, baru tangan dulu, baru muka, amburadul, maka ini hukum wudunya tidak sah. Maka Imam Syafi'i tetap mengatakan memasukkan fardu wudu itu dimasukkan di situ adalah at-tartib. Apa itu makna tertib? Tertib itu adalah alla yuqaddima udwan ala udwin, yaitu tidak diperbolehkan bagi kita untuk mendahulukan anggota yang ini dengan yang sebelumnya. Jadi urutan harus berurut. Muka, tangan, mengusap, kemudian kaki. Tidak boleh kaki dulu, baru tangan dulu, baru mengusap terakhir, baru muka. Tidak bisa. Dan tertib itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian syarhul furud. Al-awwalu an-niyatu fayanwi raf'al hadas awil wudu awil tahara lis-shalah. Yang pertama, wasnani bisunnah wa huma an-niyatu wat tartib. Nah, kemudian yang pertama, syarat daripada berwudu adalah an-niyat, di mana niat tersebut hukumnya wajib. Fayanwi raf'al hadas awil wudu. Maka orang tersebut diperintahkan untuk berniat, dan niatnya itu adalah mengangkat hadas atau niat berwudu atau al-tahara lis-shalah, atau bersuci untuk salat. Nah, ini tergantung seperti apa kita ingin niat berwudu tersebut. Boleh mengangkat hadas atau niat untuk wudu lis-shalah, boleh. Saya niat wudu untuk salat, boleh. Kemudian kapan waktunya? Waktunya tersebut inda ghasli awwali juz'in minal wajhi li'annal ibrata bil furud. Dan waktunya niat itu letaknya ketika kita membasuh muka. Jadi adapun kita tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian membasuh hidung, itu bukan niat. Artinya hanya sekedar zikir saja. Ya. Dan air yang kita gunakan tersebut tidak dikatakan mustakmal. Jadi kalau kita celupkan tangan kita ke ke bak itu yang airnya kurang daripada 2 kulah, dimasukkan, ya enggak. Dia belum dikatakan mengangkat hadas, karena yang kita cuci adalah tangan, dan tangan itu hukumnya sunnah. Tangan, kumur-kumur, kemudian hidung. Nah, kapan letak wajib tersebut? Ketika kita membasuh muka, ketika kita mengambil air, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardanillahi ta'ala. Nah, itu niat, tapi waktunya ketika kita mengenai bagian daripada muka. Ketika begini letak, barulah kita niat. Baru niat. Dan itu wajib di muka. Lain kalau kita mandi. Kalau mandi wajib, itu terserah. Seluruh anggota badan ini boleh. Misal kita pengen mandi wajib, niatnya dari kaki dulu, basuhkan kaki. Karena takut mungkin kalau
kesejukan kalau badan, ya, kan kaki dulu. Nah, niatnya dari kaki, tidak jadi masalah. Karena kalau dalam mandi, semua ini anggota tubuh ini menjadi satu. Nah, lain kalau wudhu. Kalau wudhu dia khusus dan wajib dia dalam posisi di muka. Tidak boleh di tangan baru niat, tidak sah. Dia wajib di muka. Tapi kalau mandi wajib itu terserah. Mau dari tangan dulu boleh. Awaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Atau gini dulu. Boleh. Kaki dulu pun boleh. Atau muka langsung pakai shower dof. Langsung kena ke apa? Badan pun boleh. Terserah mau di mana pun. Tapi kalau wudu dia wajib muka terlebih dahulu dalam niat. Waktuha inda ghasli awali juz'i minal wajhi li annal ibrata bil furud atsani ghaslul wajhi summiya bidzalika li anna bihi taqa'ul muwajahah. Kemudian wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal li'yan. Kemudian membasuh muka ini dijelaskan oleh hadis bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-niyat. Nah, yang pertama tadi an-niyat. Di mana hukumul al-wujubu ghaliban kharaja bihi ghaslul mayyit fa niyatuhu mandubatun lil ghasil. Nah, niat itu wajib hukumnya setiap orang yang ingin melakukan wudu, kecuali sunnah apabila dia memandikan mayit. Ya, mandi mayit itu kan diwudukan kan? Siapa yang niat? Mayit apa yang mandi? Yang mandi. Antum jangan suruh pikir mayit. Nanti itu niat ya. Enggak. Kalau antum yang memandikan ya antum yang niat. Dan itu pun hukumnya sunnah. Hukumnya tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Artinya kalau misalkan lupa ya wudu tapi udah teruskan, tak jadi masalah. Dan itu hukumnya sunnah. Maka dikatakan sini kharaja bi ghaslul mayyit faniyatuhu mandubatun lil ghasil. Mahalluha al-qalbu, dan tempatnya itu di hati. Wa talaffuzu biha sunnah li'ainal lisan al-qalba fi istihdariha. Kenapa kita dianjurkan untuk talafut? Nah, talafut itu banyak yang bukan berselisih paham, tapi berbeda pendapat. Ada yang tidak mau talafut. Artinya dia katakan bahwasanya talafut itu tidak dianjurkan. Kenapa mazhab Syafi'i selalu talafut? Artinya sebelum sholat dia selalu mengucapkan niat. Niat itu didengar oleh orang yang sebelahnya, kan begitu? Misal antum tadi sholat subuh, usolli fardhus subhi rak'atain, biasa begitu kan? Yang samping dengar, ada juga orang yang tidak perlu, dia langsung Allahu Akbar, kan begitu. Nah ini dia niat. Dan memang itu kita disunahkan. Lalu kalau ditanya dari mana talafut niat itu, memang Nabi SAW tidak terdengar hadis di mana Nabi melafatkan niat di waktu sholat. Nah, tapi Nabi SAW pernah melafatkan niat di waktu haji. Nah, ketika Nabi setelah pakai ihram, Nabi di atas onta, lalu Nabi mengatakan nawaitul hajja wal umrata. Aku niat haji dan umroh. Nabi melafatkan, kemudian sahabat mendengar Nabi SAW melafatkan niat. Nah, disinilah letak bahwasanya diambillah daripada mazhab Imam Syafi'i mengambil pendapat ijma', kemudian mengambil satu pendapat mengkiaskan bahwasanya kalaulah di haji boleh, berarti di dalam sholat pun boleh. Karena sama-sama ibadah. Intinya apa? Talafut tersebut sunnah. Intinya liyu'idal qalbu. Untuk di mana hati tersebut bisa mengingat apa yang diucapkan. Kan begitu. Ketika kita mengucapkan usolli fardhus subhi, hati kita hadir.
Tapi kalau langsungnya Allah. Ada yang bisa, ada yang tak, ada yang tidak. Tapi ketika dilafatkan, didengarkan dulu oleh telinga, kemudian ketika takbir Allah, maka dia nyaman dah. Karena dia sudah terlafatkan terlebih dahulu. Nah, sama juga tentang hadis orang yang dikuburkan, sebelum dikuburkan diazankan. Antum cari hadisnya, babak belur pun tak dapat. Jangan maksa. Tak bisa maksa. Waduh, tak boleh. Ada hadisnya kata dia. Enggak ada hadisnya. Biar macam mana pun tidak ada hadisnya. Antum maksa mencari hadis sebelum dikebumikan, kemudian diazankan mencari hadisnya. Tak dapat. Makanya, dustur syariah, di mana syariatnya kita ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia bukan hanya Al-Quran dan hadis, maka dia pertama dia Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Nah ini yang banyak dibuang. Sebagian daripada mereka tidak mau yang namanya ijma', apalagi qiyas. Makanya timbullah yang namanya Quran dan hadis. Sehingga menyalahkan sana, menyalahkan sini. Nah, sedangkan dalam metode mazhab Imam Syafi'i, di situ ada namanya ijma'. Ketika nanti tidak ada didapati Al-Quran, tidak ada didapati hadis, maka di ijma'. Ijma' kesepakatan para ulama. Tapi istimbatnya, pengambilannya tetap nanti diambil dari Al-Quran. Dia dicarikan, dia pasti dapat. Ketika nanti tidak dapat ijma', dia namanya qiyas. Qiyas, apa nama qiyas dalam bahasa Indonesia itu ya? Nah, perumpamaan. Jadi begini, memisalkan. Contoh begini ya. Contoh. Kenapa diazankan, kalaupun ini ditolak oleh sebagian pendapat, antum tak usah marah. Ya, karena mereka tidak ingin mengatakan bahwasanya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Akan begitu. Tidak jadi masalah. Tapi ada orang yang azan, antum jangan salahkan. Nah ini namanya qiyas. Begini. Hadis yang kuat dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya apabila ada bayi yang lahir maka disunahkan untuk diazankan dan diqomatkan. Sepakat? Ketika keluar dari rahim ibu memandang dunia ini maka bayi tersebut diazankan. Nah, dikiaskanlah ketika kita keluar dari bumi, nah, ketika kita meninggal, kalaulah kita hidup tadi, baru kita keluar, kita dihidupkan di atas muka bumi ini, kita diazankan dan diiqomahkan, maka ketika meninggal pun diazankan dan diiqomahkan. Inilah yang dimana Al-Imamul Baghawi dan beberapa para imam mengkiaskan bahwasanya orang yang meninggal ketika ingin dikebumikan disunahkan untuk diazan dan diiqomahkan. Mengambil qiyas. Jika seandainya nanti ada yang menolak, ahlan wa sahlan, tak jadi masalah. Jangan kelahi di atas kuburan. Iya, kan banyak tuh. Ya, banyak terjadi. Adiknya sana dia kepengen azankan. Abangnya bilang, "Oh tak bisa. Tak ada anaknya dalilnya. Nabi tak pernah ajarkan." Tak bisa. Ini daripada nanti berkelahi, yang waras ngalah saja. Ya, maunya apa? Diazankan atau tidak? Yang lebih keras ternyata mengatakan tidak. Ya udah. Yang tadi punya ilmu, udah selesai. Ayo, tidak apa-apa, tidak usah diazankan. Ini orang tua kita, tak usah diazankan. Tidak jadi masalah. Nah, tapi jangan menyalahkan. Kan ini kan daripada nanti kelahi di atas kuburan, kan masalah besar jadinya. Nah, yang nak dikerjakan suatu hal yang sunnah, tapi nanti justru malah kelahi, justru malah berbuat sesuatu hal yang diharamkan, justru banyak dosanya nanti. Nah, itu kebijaksanaan daripada ilmu. Maka dapatlah di sini talafut. Sama talafut itu juga qiyas. Ya. Ketika Nabi mengucapkan di waktu ingin pergi haji, didengar oleh para sahabat dan itu ibadah. Kenapa di dalam sholat tidak dilakukan? Ya, jadi diambillah oleh pemahaman daripada Imam Syafi'i tetap mengatakan bahwasanya talafut itu hukumnya sunnah, mengkiaskan.
Apabila tidak mau, tidak jadi masalah. Saya tak mau lafud. Kenapa? Saya langsung ya takbir. Dan hati saya mampu untuk apa? Untuk membacanya. Ahlan wa sahlan, lebih bagus. Yang mantu Allah. Bisa? Bisa kan? Tak jadi masalah. Tak jadi. Tapi ada orang yang tidak mampu. Orang yang udah dilapatkan jak malah balik. Allah. 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 Wah, dikejutkan dia baru Allah Akbar kata dia. Baru dia jadi dia. Kan begitu. Jadi ini ilmu ya, artinya bisa ada yang menolak, ada yang tidak. Tapi tetap dalam mazhab Imam Syafi'i alasannya kuat kenapa talafud itu disunahkan. Nah, ini saya kira sampai di sini dulu. Karena pasti banyak pertanyaan. Masih ada 15 menit. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Iya, enggak hidup ini. Mas baterai. Iya. Misalnya kemarin aku kan begini, karena kita nggak ingin itu hadir, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu ragu dalam menentukan jumlah bilangan. Yang pertama, apabila ragu, maka ambillah jumlah yang paling sedikit. Ya, jumlah yang paling sedikit. Ini 3 atau 4 berarti 3. Atau 2 atau 3 atau 2 atau 3 berarti 2. Ambil yang paling sedikit. Apabila sengaja melebihkan daripada wudu, maka hukumnya makruh. Udah tahu, udah yakin dia 3, tapi dia tetap melebihkannya 4 atau 5, maka hukumnya makruh. Karena dia tabzir, mubazir. Ya, kalau dia yakin, yakinnya seberapa, yakin kan? Kalau misalkan ragu tadi dalam jumlah, ambillah jumlah yang paling sedikit. Misalkan 4 atau 3, 4, 3, 4, 3, berarti udah 3. Cukup berarti. Misalkan 3 atau 2 atau 3 atau 2, berarti tambah lagi 1. Nah, itu dia diambil jumlah yang paling sedikit. Kemudian sholat. Ya, sholat itu intinya adalah khusyuk. Ya. Khusyuk itu tidak mudah bagi kita. Ya. Dia harus riyadhah. Artinya ada masanya. Jadi pelan-pelan. Dia pelan-pelan. Jadi tidak bisa orang itu langsung khusyuk. Langsung betul-betul Allahu Akbar. Lalu tak ada ingat sama sekali. Oh, itu sulit. Iya, itu sulit. Artinya pasti nanti ada syaitan itu tidak ada, nama syaitan itu akhnas. Ya, syaitan yang kita dari udah wudu itu, saya lupa nama-nama syaitan ya. Dalam kitab Nashihul Ibad itu dijelaskan nama-nama syaitan yang mengganggu kita. Dari wudu itu sudah ada syaitannya yang mengganggu kita. Itulah orang itu kenapa ragu-ragu wudu, ada begini, ada yang sampai basah bau dia wudu itu. Ada. Saya punya kawan itu, dia wudu harus buka baju di pesantren dulu. Karena apa? Kalau dia pakai baju, habis bajunya itu. Betul-betul ragu betul. Udah tuh. Karena kita itu pakai bak, bak panjang begitu. Jadi dia tuh paling lama dia wudu. Nah, itu ada syaitannya. Syaitan yang selalu mengganggu kita, menggoda kita dalam keraguan. Makanya dimantapkan hati itu. Ya. Makanya banyak sebelum kita berwudu itu ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak berzikir dulu.
agar syaitan itu, saya lupa namanya. Insyaallah minggu depan saya nama-nama iblisnya itu ada. Nah, setelah kita berwudu, kita ingin sholat, ada juga syaitan yang khusus menggoda kita. Makanya orang ketika dia takbir, Allah, tak jadi ya gitu. Allah, lama, Allah, ini jangan jadi imam lah orang macam gini. Nanti risau makmum belakang di terajangan nanti. Kau nih kata dia kan. Kalau begini jangan jadi imam, jadi makmum ya lah. Kan? Itu ada syaitannya juga yang menggoda kita. Artinya tetap dipastikan syaitan itu tidak ingin kita itu mencapai daripada sholat kekhusyuan. Apabila kita sudah khusyuk, maka kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim an salatihim khasyuun. Aflah berarti dia udah beruntung betul. Manusia yang paling beruntung, manusia yang paling bahagia ketika dia bisa mendapatkan salat itu dalam keadaan khusyuk. Nah, tata cara awal yang kita bisa khusyuk itu yang perlu kita pelajari. Tadi pertama, kuncinya itu adalah wudu. Yang kedua, fahami apa yang kita baca. Paling tidak Fatihah itu sudah di otak kita udah. Terjemahan daripada Fatihah itu sudah bisa kita pahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna daripada Fatihah itu? Alhamdulillah itu. Ar-Rahmanir Rahim. Paling tidak itu sudah ada di benak kita. Yang lainnya nantilah. Yang lain tuh kalau suara tuh bagus, imamnya terbawa lah kita. Campur nangis gitu kan. Campur sedih. Kan gitu. Kalau pergi ke Mekah, pergi ke apa begitu kan. Artinya terbawa gitu dengan suara dan itu Masya Allah lah. Karena imam yang suara tak bagus, risau gak gitu kan begitu. Saya termasuk orang yang bukan tak mau imam ya, karena suara saya tak bagus. Jadi saya lebih baik mundur daripada imam. Di mana saya ngajar, saya tak pengen jadi. Kecuali udah tak ada lagi lah dah. Nah itu ya saya nanti jadi imam. Karena sebenarnya syurutul imam itu nantilah kita bahas bagaimana syarat imam itu, seperti apa orang itu jadi imam. Nanti kita akan bahas secara detail. Dan imam itu sebenarnya sulit sekali. Tidak mudah sebenarnya untuk jadi imam. Hanya saja kita itu terkadang terbawa, kepengennya itu jadi imam terus, makmum tak mau. Nah itu. Pertama ya itu syaratnya bagus suara. Karena kalau udah suara itu bagus, makmum itu pun nyaman. Kan begitu. Tapi kalau suaranya tak bagus, alamak, utang pun jadi teringat ya dia. Ya kan begitu. Allahu Akbar. Macam gini. Yang tadi khusyuk pun, aduh, tak jadilah. Ya kan begitu. Itu pribadi saya, kecuali mudah memang tak ada seperti hari Jumat. Kalau hari Jumat itu kan biasa dia yang khotib, dia juga imam. Udahlah, mau tak mau saya jadi. Kadang-kadang saya serahkan pun tak ada yang mau. Udah, saya jadi imam. Tapi kalau masih ada imam rawatibnya, lebih baik jadi imam rawatib yang menjadi imam. Itu surat pertama. Kemudian tilawah, bacaannya. Kalau bacaan lintang pukang jangan jadi imam. Karena yang di belakang ini bukan hanya orang bodoh, banyak orang pintar juga. Makanya jadi imam itu tilawah. Kemudian setelah tilawah bacaan Qur'annya. Setelah itu profil hidup. Profil hidup itu penting. Kenapa? Itu puncak daripada kekhusyuan makmum. Kalau profil hidupnya itu kurang bagus, makmum itu pengaruh. Antum malam habis tahu-tahu jadi imam. Datang orang, Allahu Akbar. Tengok, dia rupanya dah tadi pagi. Macam mana khusyuk? Hilang khusyuk. Ancur ini. Maka profil hidup itu penting. Kecuali dia sudah berubah. Itu pun nanti ditandingi dalam hukumnya nanti. Misal, ini hijrahnya baru 2 tahun. Masa kelamnya Masya Allah. Ini hijrahnya sudah lama. Bacaannya bagus, ini semuanya bagus. Mana yang kita dulukan?
Yang ini hijrah yang sudah lama. Ini belum boleh maju. Begitu dia caranya. Sampai nanti diperiksa lagi. Mana yang lebih ketaatannya lebih dekat dengan Allah. Kan kita bisa mandang nanti kesolehannya. Nah, kemudian misal sama-sama soleh di tingkat kerapian dalam berpakaian. Mana pakaian dia paling rapi? Kalau yang ini lebih rapi. Karena kerapian itu nyaman orang mandangnya. Kalau orang udah imam tuh tidak rapi, antum nengok ustaz tak rapi, ya risau mandangnya. Ustaz nih rapi kata. Iya, betul. Tapi kalau ustaz tuh rapi, nyaman begitu, nyaman juga dipandang, kan begitu. Nah, setelah rapi bagus semuanya. Lawarnya, iya. Imam ada sama-sama nih, ini bagus, ini bagus. Ini profil hidupnya sama-sama, Masya Allah. Ini haji Kak. Tapi ini tak lawar. Yang ini lawar, yang ini sama-sama suara bagus, mana yang didulukan? Yang ini yang lawar. Kenapa? Kalau udah lawar nyaman dipandang. Kan begitu. Misal sama-sama lawar, misal nih, sama-sama dibahas sama ulama, ini udah puncak dah nih, sama-sama lawar. Maka bini dia yang mana yang lebih cantik? Karena bini cantik pasti lebih khusyuk katanya. Ini kan udah habis dah nih. Habis masalah dah nih. Sama-sama cantik juga. Ambil ini, kocok. Diundi. Macam gitulah kira-kira nanti pembahasan tentang syurutul imamah. Artinya syarat daripada imam. Allah alam. Artinya khusyuk itu bisa didapati. Artinya pertama dengan memahami apa yang kita baca. Perlahan-perlahan, adapun pikiran-pikiran yang melintasi itu pasti ada, tapi sebisa mungkin kita hilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur? Orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia meninggal dalam tidurnya, maka dia meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi apabila kita meninggal dalam keadaan bersih dan suci, itu suatu keutamaan yang sangat agung. Jadi tidak semua orang itu bisa meninggal dalam keadaan bersih. Dan malaikat pun yastaghfir. Malaikat itu mendoakan, meminta ampunkan kepada Allah, di mana mereka orang-orang yang selalu menjaga wudu. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada wudu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu paling cinta dan paling kasih yuhibbut tawwabin, hamba-hambanya yang selalu bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, yaitu orang yang selalu bersuci. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Itu pernah kita bahas dulu pertama, yaitu ada orang-orang yang dimana kehidupannya selalu bersuci. Jadi orang yang suci, bersih itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang, makanya dikatakan Nabi mengatakan wala yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang bisa menjaga wudu itu kecuali orang yang mukmin sejati. Artinya orang munafik tak bisa menjaga wudu, tak bisa. Orang yang munafik tak bisa menjaga wudu. Itu balik lagi ke pribadi kita. Apabila kita tak bisa menjaga wudu, mungkin kita termasuk orang yang masih ada sifat munafik gitu. Mungkin. Jangan alergi. Ustaz bilang saya munafik pula tuh. Bukan antum jahannam pun mungkin bisa jadi begitu. Kan begitu. Ya, jangan marah pula. Ustaz apa pula bilang saya munafik? Enggak. Kan kebalikan pemahaman daripada hadis tadi. Nabi mengatakan tidaklah orang yang bisa menjaga wudu itu kecuali orang yang mukmin. Berarti yang bukan mukmin,
Yang maksud di sini bukan mukmin berarti kafir, enggak. Tidak sempurna imannya, berarti dia munafik. Nah, orang yang munafik itu apa? Kalau ngomong bohong, kalau janji ya tak tepat. Kan begitu. Wa idza wa'ada akhlafa, ingkar. Kan begitu. Apabila diamanati, dia berkhianat. Nah, ini kan sifat-sifat kemunafikan. Nah, apabila itu ada, ya inilah yang membuat kita sulit untuk menjaga wudu. Oh, tidak mudah orang bisa menjaga wudu, itu tidak mudah. Ya, sangat sulit sekali orang yang bisa menjaga wudu. Ya, syukur alhamdulillah apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga wudu. Wallah alam. Oh, banyak nih, 3, 4. Monggo. Salam. Ya, salat taubat itu dilakukan terserah waktunya sebenarnya. Jadi setelah wudu itu salat sunnah taubah, iya. Tapi para ulama lebih menekankan salat taubah itu dilakukan setelah maghrib. Ya, diisi setelah maghrib. Jadi setelah maghrib itu 4 rakaat itu salat sunnah taubah. Nah, itu dia setelah maghrib. Tapi pada intinya, apakah boleh melakukan salat sunnah taubah itu di siang hari? Boleh. Tidak jadi masalah. Boleh saja. Karena itu tadi tidak ada hadis yang menjelaskan secara pasti, secara mutlak dia harus setelah maghrib. Jadi dia bentuk hadisnya umum saja. Ya, bentuknya tadi yang dibaca tadi ya. Jadi semuanya berpendapat ya boleh saja dia dilakukan, baik itu setelah wudu, setelah ba'diyah atau qabliyah, atau hanya saja di waktu-waktu yang sholat yang diharamkan ya tetap tidak diperbolehkan karena dia termasuk sholat yang sababnya mutakaddim bukan mutaakhir. Nanti babnya seperti itu. Tapi kalau dia sebelum zuhur misalkan atau sekarang ini pengen sholat habis isyraq pengen sholat taubah, boleh. Habis sholat taubah baru nanti sholat jam 9 nanti sholat duha, boleh. Atau siang sholat taubah, boleh juga. Seperti itu. Jadi iya, Said Sabiq fikih sunnah. Iya. 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 Boleh, tidak jadi masalah. Iya. Silakan. Said Sabiq itu pendapatnya Imam Hambali. Ya, sunnahnya Said Sabiq. Tapi termasuk kitab-kitab yang dikemukakan. Nah, kitabnya Said Sabiq. Fikih sunnah. Kita punya kitabnya di rumah itu ada. 3 jilid ya fikih sunnah Said Sabiq. Boleh dijadikan pegangan. Termasuk pemahaman-pemahaman yang pendapat-pendapat beliau yang banyak digunakan di antaranya Said Sabiq. Silakan.
menggabungkan zikir dengan yang dikeraskan dengan orang yang masih sholat wajib, ini bagaimana Ustaz? Apakah ini bisa masuk ke dosa ini atau hanya boleh-boleh saja? Sebenarnya panjang saya bisa jawab, cuman saya ambil sedikit ya, ini udah siang. Nanti kalau mau panjang lagi minggu depan. Tapi saya jawab tetap. Pertama, zikir setelah sholat itu dianjurkan. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan setelah sholat itu tidak zikir. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Seluruh mazhab, saya katakan, seluruh mazhab setelah sholat itu berzikir. Tidak ada yang tidak berzikir. Hanya saja nanti berzikirnya itu sendiri atau ramai. Itu nanti yang menjadi pembahasan. Tapi pada intinya setelah selesai sholat itu ada zikirnya. Hadisnya kuat, sahih. Seluruh 4 mazhab itu berzikir. Saya katakan tak bisa sebentar bahas ini. Panjang lebar. Seluruh 4 mazhab setelah selesai sholat itu berzikir. Jadi kalau ada orang jadi imam kemudian tidak berzikir, dipermasalahkan. Dipermasalahkan. Kenapa Anda tidak berzikir? Siapa yang mengajarkan Anda setelah sholat tidak berzikir? Kalau dia katakan Nabi, bohong dia. Bohong. Yang jadi masalah itu zikirnya ramai-ramai. Itu yang jadi pembahasan. Yang kedua, keras atau pelan. Itu jadi pembahasan. Nah, saya jawab tadi simpel saja. Imam Syafi'i sendiri lebih ihtiyatan untuk zikir tidak keras. Kenapa? Ditakutkan tadi ada orang yang masbuk, ya, yang terlambat sholatnya, kemudian terganggu dengan zikir yang keras, dan kita pun berdosa karena mengeraskan terlalu kencang zikirnya tadi, mengganggu dia yang lagi sholat. Jadi zikir tetap berzikir. Tetap bersama-sama, ada hadisnya, zikir bersama-sama itu ada hadisnya. Kemudian hanya saja volume suaranya agak sedikit dipelankan. Agar yang masbuk atau ada orang yang datang lagi tidak terganggu dengan zikirnya kita. Itu permasalahannya di situ. Kalau dia katakan tidak ada zikir setelah sholat, dudukkan sama saya sini, diskusi. Kitab apa yang dia pakai, hadis apa yang diambil. Karena tidak ada hadis yang mengatakan setelah selesai sholat tidak berzikir. Itu saya punya tulisan tentang itu, banyak sekali tulisan tentang itu. Ini udah lama saya bahas tentang bab ini. Nah, tapi kalau bab keras atau tidaknya itu yang menjadi permasalahan. Allahumma salam, dengong-dengong. Nah, ini yang jadi masalah tadi. Jadi dia harus pelan. Allahumma tassalam, minkas salam, alaikum. Nah, itu pelan. Allah. Ya, memang pelan. Apalagi ini masjid umum. Lain kalau di pesantren. Nah, kalau pesantren itu tidak ada yang terlambat, karena kalau terlambat kena pukul. Nah, kan begitu. Rata-rata kalau di pesantren itu kita harus keras. Kenapa? Melatih kita untuk berzikir juga. Jadi semua harus, kalau tidak bacanya keras kena sembat. Ada di belakang itu udah siap-siap, kotan begini. Nah, jadi dia keras-keras. Nah, itu di pesantren. Tapi kalau di tempat umum sulit. Karena tadi banyak ada yang masbuk. Jadi pandai-pandailah. Gitu. Macam mana lah ya? Sulit gak saya mau ngasih tahu, ya pandai-pandai antum lah bagaimana pengurus masjid untuk, ya, saya kira kalau di tempat saya ngajar semalam di Mujahid diantaranya, nah itu saya kasih kita bahas dulu kan masuk kuat juga, tapi kita bahas. Nah, sekarang pelan, tapi tetap terdengar, tapi ya agak sedikit mendayu-dayu lah, tapi tetap dia berzikir. Allah. Masih ada, sila Bapak. Ya, itu ditulis oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin.
Dan kitabnya Bidayatul Hidayah juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu memberikan suatu doa-doa. Walaupun nanti banyak juga orang yang tidak sepakat dengan doa itu, tidak jadi masalah. Artinya tetap ada dalilnya, ada tuntunan daripada para a'imah. Di antaranya Imam Al-Ghazali menulis doa tersebut agar apa yang kita lakukan tadi ketika membasuh mulut kita tidak dalam keadaan diam. Kan basuhan ketiga, basuhan kedua, basuhan ketiga itu kan perlu doa. Dengan adanya doa-doa tersebut sehingga wudhu kita pun dalam keadaan khusyuk. Wudhu itu dalam keadaan khusyuk. Allah alam. Itu bisa dicek nanti dalam kitab Bidayatul Hidayah, bisa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada. Bahasa Indonesia boleh Dalam boleh. Bahasa Indonesia juga enggak jadi. Sileh, Pak. Tadi ada. Oh, sileh. Ya. Assalamualaikum Pak. Kalau kita keseringan masuk mulai pembukaan kamarnya cuma 5 hari tidak masuk terus itu gimana? Setiap hari terlambat. Lama-lama terlambat juga nanti masuk surganya nanti. Enggak. Ya kembali lagi lah kepada kita pribadi masing-masing. Maka Nabi mengatakan orang yang mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari dia bisa menjaga takbiratul ihram imam, maka Allah jamin dirinya terlepas daripada sifat kemunafikan dan Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Artinya kita tidak bisa 40 hari, paling tidak kita bisa jagalah. Kita jaga pelan-pelan ya. Kalau ada masbuknya sekali atau 2 kali ya wajarlah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lama-lama nanti bisa terjaga. Ya syukur alhamdulillah sudah bisa sholat berjamaah walaupun masbuk tapi tetap berjamaah daripada sholat sendiri kan begitu. Allah banyak manfaatnya. Udah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan insyaallah bermanfaat khususnya bagi diri ana pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.